Dulu, sebelum listrik masuk kampung, malam-malam terasa akrab. Hanya ada lampu tembok minyak tanah yang redup, cahayanya kuning dan goyah diterpa angin. Asap tipis menempel di langit-langit papan, tapi justru itulah yang membuat rumah terasa hidup. Tidak ada HP, tidak ada televisi, tidak ada dering pesan yang memecah obrolan. Malam hanya diisi suara jangkrik, katak bersahut-sahutan di sawah, dan sesekali lolongan anjing kampung dari kejauhan. Anak-anak bermain di halaman dengan kaki telanjang. Mereka main engklek dari batu pipi, tarik tambang dari tali bekas, atau gasing kayu yang diputar dengan penuh semangat. Tawa mereka pecah, berlarian sampai lupa waktu. Gelap malam tidak membuat takut, karena di setiap sudut ada teman, ada suara, ada kehangatan. Kalau satu anak jatuh, yang lain menolong. Kalau lapar bisa mampir ke rumah tetangga, pasti disuguhi pisang goreng hangat atau singkong rebus. Sementara itu, orang tua duduk di beranda. Ada yang merokok sambil bercerita tentang masa mudanya, ada yang menimang bayi, ada pula yang menyelipkan kisah-kisah lama. Legenda asal-usul gunung, cerita roh penjaga hutan, atau pengalaman masa perang. Anak-anak kecil mendengarkan dengan mata bulat, antara takut dan kagum. Dari cerita-cerita itulah lahir imajinasi, lebih kuat daripada buku cerita atau film di layar kaca. Ketika kantuk datang, anak-anak tidur di tikar pandan, berjejer rapat seperti ikan di dalam bubu. Ibu mengipas dengan tangan, suara kipas bercampur dengan nyanyian nyamuk. Dunia sederhana, tapi penuh cahaya lain, cahaya kebersamaan. Hujan deras pun tidak menghentikan keseruan, justru jadi panggung paling seru untuk main bola. Anak-anak berlari di lapangan tanah merah, tubuhnya dipenuhi lumpur, kaos menempel di kulit, rambut basah meneteskan air. Tendangan sering meleset, bola nyangkut di genangan, semua teriak bareng-bareng. Tidak ada yang takut sakit, karena setelah itu tinggal mandi di sungai sambil membersihkan badan sekalian. Kalau ingin mencari teman, tidak ada telepon genggam untuk menanyakan posisi. Anak-anak hanya berpikir sederhana. Kalau mereka nggak main di sini, pasti mereka di lapangan bola atau mungkin di sungai. Pencarian itu sendiri sudah jadi petualangan kecil. Setiap pertemuan terasa seperti kejutan menyenangkan. Belajar bersepeda pun penuh cerita. Banyak yang jatuh ke selokan, lutut lecet, tangan kotor tapi tidak menyerah. Sepeda kadang cuma satu, dipakai bergantian. Ada yang belajar sambil dituntun, ada yang nekat langsung ngebut, lalu menabrak pagar bambu. Walau sakit, tetap bangga bisa bilang, aku bisa naik sepeda. Kalau berantem, senjata pamungkas selalu menyebut nama orang tua. Kau awas, ku bilang sama bapakku, atau ku tahu nama orang tuamu. Begitu kalimat itu keluar, pertengkaran langsung berhenti. Semua sadar kalau sampai orang tua ikut campur, urusannya bisa panjang. Masalah terbesar waktu itu bukan pekerjaan rumah atau tugas sekolah, melainkan disuruh tidur siang. Padahal di luar ada suara teman-teman tertawa, ada permainan yang menunggu. Rasanya tidak adil sekali harus memejamkan mata ketika dunia sedang asik-asiknya. Banyak anak yang pura-pura tidur, lalu diam-diam keluar begitu ibu lengah. Televisi pun bukan milik setiap rumah. Hanya ada beberapa orang tertentu yang punya TV, dan ketika acara kesukaan mulai, anak-anak berbondong-bondong datang. Duduk lesehan, berdesakan, mata terpaku ke layar hitam putih, atau berwarna seadanya. Setelah film atau kartun favorit selesai, mereka langsung bubar, pulang dengan hati senang walau tidak membawa apa-apa. Barang mewah lain adalah strongking, lampu minyak tanah bertekanan yang suaranya mendesis halus ketika dinyalakan. Cahayanya putih terang menusuk gelap malam. Tidak semua rumah punya, hanya orang tertentu saja. Bagi yang lain, cukup puas menikmati cahaya redup lampu tembok minyak biasa. Rasanya kalau rumah sudah punya strongking, suasananya berbeda. Terang benderang, seperti siang hari datang lebih cepat ke malam. Itu jadi simbol kebanggaan, sekaligus tanda bahwa rumah tersebut sedikit lebih maju dari yang lain. Petualangan lain adalah mencari belalang di ladang. Anak-anak berlari mengejar, tangan cepat menangkap, lalu belalang itu dibawa pulang untuk dimasak atau sekadar dijadikan hewan mainan. Waktu sore, sungai jadi tempat favorit. Ada yang mandi, ada yang meloncat dari pohon ke dalam air, ada pula yang membuat perosotan dari batang pohon licin.
Hari terasa panjang, penuh permainan, sampai akhirnya berakhir dengan tangisan kecil, pulang karena dipukul ibu. Pukulan itu bukan benci, tapi tanda sayang yang keras. Anak-anak terlalu asyik bermain sampai lupa waktu, lupa makan, lupa membantu di rumah. Kini, segalanya berbeda. Semua orang punya listrik, lampu terang benderang, HP di genggaman. Anak-anak sibuk menunduk ke layar, orang tua sibuk scroll, berita, atau video pendek. Meja makan yang sama bisa terasa jauh, karena masing-masing larut dalam dunia kecilnya. Dunia maya ribut, dunia nyata sepi. Padahal dulu, meski tanpa listrik, jarak hati begitu dekat. Malam-malam itu bukan sekadar gelap, melainkan ruang luas untuk bercakap, bercanda, dan berbagi tawa. Sesuatu yang kini semakin langka. Kenangan masa kecil di bawah lampu tembok mengajarkan satu hal. Bahagia itu tidak butuh gemerlap, cukup butuh teman bermain, cerita untuk didengarkan, dan waktu bersama keluarga. Sederhana, tapi itulah yang membuat kita merasa utuh.